Hai, Nela di sini. Mari mengenal apa itu hipofisa dan induksi pemijahan. Di video kali ini kita bersama ikan mas nih teman-teman. Kita kenalan dulu yuk sama ikan mas. Menurut Ramadhani dan Adriani 2023, ikan mas adalah ikan yang bagus untuk dibudidayakan karena permintaannya yang cukup tinggi. Ikan mas memiliki nilai jual yang cukup baik dan menarik untuk dikembangkan. Hasil pemijahan alami menghasilkan sekitar 140.000 telur dengan tingkat pembuahan sekitar 80,5% atau sekitar 145.000 telur yang berhasil berkembang pada ikan mas. Menurut Anjar et al. 2022, pemilihan cara penyuntikan disesuaikan dengan lokasi target pada tubuh ikan. Proses penyuntikan dilakukan pada bagian tubuh dengan daging tebal pada induk ikan. Kedalaman penusukan jarum sekitar 2-3 cm dengan posisi kemiringan 45 derajat. Penerapan teknik penyuntikan hormon melalui jaringan otot atau intramuskular merupakan cara terbaik di mana penyuntikan melalui intramuskular dapat optimal tergantung waktu dan dosis yang diterapkan secara benar. Pemberian hormon dapat menghasilkan optimalisasi produk benih. Kutipan Kuska et al. 2022. Dalam praktikum ini dilakukan penyuntikan hormon sebagai perlakuan dengan dosis sesuai spesies pada ikan. Spesies ikan mas memiliki perlakuan pemberian dosis ovaprim sebanyak 0,6 mili per kilogram. Bobot ikan mas saat ditimbang memperoleh hasil 0,327 kg per mili, di mana jika dimasukkan dalam perhitungan dengan 3 ekor senilai 0,1962 ovaprim dan 0,6 untuk larvis. Kedua larutan dimasukkan ke dalam sering untuk perlakuan penyuntikan ikan. Ikan yang disuntikan sebanyak 3 ekor sehingga tiap ekor disuntikan sebanyak 0,8 mili dari gabungan larvis dan hormon ovaprim. Menurut Nur et al. 2017, pemakaian hormon yang disuntikan mempercepat proses secara optimal untuk pemijahan ikan dalam budidaya. Hormon gonotropin dapat membantu dalam merangsang proses ovulasi. Nah, kita back lagi ke judul yang dimana bersinggungan dengan judul yaitu hipofisa, di mana hipofisa ikan mas kerap digunakan sebagai sumber hormon untuk membantu merangsang proses reproduksi pada ikan. Penggunaannya bisa diterapkan pada banyak jenis ikan dengan tingkat keamanan yang cukup baik. Ekstrak hipofisa ikan mas mengandung hormon gonotropin yang berfungsi mempercepat pematangan akhir sel telur pada kutipan Siagiras dan Saleh 2021. Menurut Mukherjee et al. 2022, metode pembedahan untuk mengambil hipofisis yaitu ada dua, yaitu pembedahan pada bagian dorsal tengkorak atau menggunakan alat probibih yang melengkung di mana pembukaan pada bagian otak rongga posterior lalu dikumpulkan menjadi satu. Praktikum dilakukan dengan metode pembedahan pada bagian dorsal terkorak ikan dengan cara disayat tipis lalu dikeluarkan bagian otak ikan secara hati-hati. Setelah itu hipofisis akan terlihat. Perlakuan selanjutnya yaitu hipofisis diletakkan di dalam mikrotube yang berisi pengawet. Teknik hipofisa menjadi jalan untuk menentukan induksi pemijahan pada ikan. Hipofisasi merupakan teknik yang digunakan untuk menstimulasi ikan yang sudah mencapai kematangan reproduksi agar ovulasi terjadi lebih cepat. Kutipan dari Martoni et al. 2021. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye. Hai, Nela di sini. Halo semuanya, mari mengenal apa sih itu seks reversal. Menurut Rinaldi et al. 2022, teknik seks reversal digunakan untuk menghasilkan benih ikan nila yang didominasi oleh jenis kelamin jantan. Penerapan metode ini dilakukan pada fase larva karena pada tahap tersebut penentuan sifat kelamin masih dapat diarahkan meskipun secara genetik individu tersebut betina. Pengaturan waktu dan frekuensi pada penggunaan hormon perlakuan jumlah rendah dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam praktikum ini, ikan yang kita gunakan adalah ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu spesies ikan unggulan di Indonesia karena memiliki kualitas yang baik serta citra yang kuat dalam sektor perikanan. Potensi pada kandungan gizi ikan nila meningkatkan minat konsumsi pada masyarakat. Komoditas ikan nila mulai dari tahap benih hingga ukuran konsumsi memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan stabil di pasaran. Hal ini memberikan peluang keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang aquaculture, sehingga menjadikannya sebagai komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurut kutipan Mary et al. 2017. Dalam praktikum ini, kita menggunakan metode uji histologis dengan pewarnaan asetokarmin. Perlakuan pada metode ini dalam praktikum sama halnya dalam jurnal Vika et al. 2024, di mana untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan dilakukan melalui analisis histologis dengan memanfaatkan pewarnaan asetokarmin. Tahapan yang dilakukan yaitu sampel gonad diambil. Nah, dalam praktikum ini yang dilakukan menggunakan alat bedah gunting pada bagian bawah insang atau pada bagian urogenital ikan hingga terbuka. Untuk mempermudah pengambilan gonad, usus bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Posisi gonad berada di sekitar sistem pencernaan dengan ciri berwarna putih keruh dan berbentuk memanjang seperti benang. Proses
Pengambilan gonad menggunakan tusuk gigi secara perlahan agar tidak putus dan dapat diamati. Kemudian dihaluskan di atas kaca preparat dan ditetesi larutan asetokarmin hingga seluruh bagian terlapisi sebanyak 2 tetes. Preparat selanjutnya ditutup dengan kaca penutup dan diamati di bawah mikroskop perbesaran 10x40. Sel calon sperma tampak berupa bintik kecil, sedangkan sel calon telur terlihat struktur bulat berukuran lebih besar. Penerapan teknik seks reversal selain menggunakan metode histologis dapat dilakukan melalui 2 metode lainnya, yaitu perendaman dan pemberian hormon lewat pakan buatan secara oral. Menurut Yusuf et al. 2026, metode oral memiliki keterbatasan karena tidak semua benih ikan mampu menerima pakan buatan dengan baik. Hormon yang masuk melalui pakan berpotensi terurai oleh enzim pencernaan sebelum memberikan efek pada tubuh ikan. Menetasnya benih dengan ukuran tubuh yang kecil sehingga belum terbiasa makan menggunakan pakan buatan. Perlakuan metode seks reversal kedua pada ikan nila dilakukan dengan merendam larva ke dalam larutan yang mengandung bahan aktif tertentu. Tahap larva dipilih karena pada fase ini perkembangan jenis kelamin masih dapat diarahkan. Perlakuan tersebut memberikan kesempatan untuk mengontrol pembentukan kelamin sesuai tujuan yang diinginkan. Waktu perendaman dan konsentrasi larutan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi hasil akhir perlakuan. Kutipan dari Wayunisi et al. 2018. Cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye. Hai Nela di sini. Mari kita mengenal bagaimana sih cara mengetahui kualitas sperma pada ikan mas dan kriopreservasi. Menurut Lodo et al. 2023, ikan mas dikenal sebagai ikan air tawar dengan bentuk tubuh memanjang, sedikit pipih dan berdaging lunak yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya. Penyebaran budidayanya di Indonesia cukup luas karena dapat dilakukan di kolam, keramba, waduk maupun perairan umum. Nilai lebih ikan mas terlihat dari pertumbuhan yang relatif cepat, kandungan nutrisi yang baik, serta cara pemeliharaan yang praktis dibandingkan beberapa jenis ikan lainnya. Keberhasilan usaha budidaya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih yang berkualitas bagus dan jumlah yang mencukupi. Nah, sedikit menyinggung dari judul, kriopreservasi itu apa sih? Kriopreservasi merupakan metode dalam teknologi reproduksi yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil budidaya, terutama dalam penyimpanan serta pengelolaan gamet. Keberhasilan teknik ini ditentukan oleh beberapa faktor penting yang harus dikontrol dengan baik selama proses berlangsung. Krioprektan berfungsi melindungi sel, namun membutuhkan waktu tertentu agar dapat masuk ke dalam sel secara optimal. Kutipan dari Bernard et al. 2016. Oke, selama praktikum gimana sih perlakuan atau metode kriopreservasi ini? Sebelumnya, asisten telah melakukan metode stripping untuk mendapatkan sperma ikan mas. Pengamatan viabilitas menggunakan bantuan pewarna eosin yang diteteskan untuk melihat kemampuan sperma untuk hidup di bawah mikroskop 400 kali rasio pengenceran 1:9 dari larutan sperma dengan ringer. Motilitas diteteskan air untuk membantu melihat pergerakan sperma. Pengecekan awal motilitas dan viabilitas untuk melihat perbandingan sebelum melakukan kriopreservasi. Nah, tahap berikutnya, pengambilan sperma menggunakan mikropipet dengan 900 mikrolight menggunakan mikrotube yang dimasukkan ke dalam GS kolom. Kuning telur dari 9% pengenceran sperma diambil 81 mikrolight menggunakan mikropipet lalu dimasukkan ke dalam GS kolom. Penambahan DMSO 10% dari total larutan pengenceran sebanyak 90 mikrolight lalu dimasukkan ke dalam GS kolom. Nah, kalau misalnya larutannya belum tercampur, boleh dihomogenkan. Setelah itu dilakukan eukalibrasi selama 3-5 menit dalam kulkas dengan suhu 45 derajat Celcius. Menurut Zhang et al. 2024, penyimpanan pada suhu rendah sekitar 0-4 derajat Celcius terbukti mampu mempertahankan kualitas sperma agar tetap optimal dalam hal daya hidup dan pergerakan. Lalu tahap berikutnya, sampel dikeluarkan dari kulkas dan melakukan pre-freezing dengan suhu minus 79 derajat Celcius selama 3-5 menit. Lalu freezing dalam tabung nitrogen selama 3-5 menit dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Lalu diangkat dan perlakuan tawing dengan water bath dengan suhu 27 derajat Celcius. Tahap terakhir melihat hasil viabilitas dan motilitas. Pada praktikum kita menggunakan sampel dari asisten dan hasil pelakuan kriopreservasi viabilitas sperma banyak yang hidup dilihat dari sperma yang berwarna merah sudah mati namun lebih banyak yang hidup. Warna merah berasal dari pewarnaan eosin di awal untuk melihat hasil akhir sperma apakah masih hidup atau tidak. Sedangkan viabilitas pada sperma masih bergerak
Maksudnya, sedangkan pada motilitas sperma masih bergerak aktif namun perlu diidentifikasi lanjut apakah sperma hidup atau larutan air yang bergerak. Menurut Zulfadli et al. 2020, penyimpanan sperma dilakukan sebagai upaya untuk menjaga daya tahan tubuh spermatozoa agar tetap optimal serta menghindari penurunan pada motilitas dan viabilitas. Pengukuran motilitas pada ikan mas dilakukan dengan melihat banyaknya sel sperma yang aktif bergerak dalam satu area pengamatan. Semua sperma yang menunjukkan pergerakan tetap dihitung tanpa melihat perbedaan jenis geraknya. Lalu hasilnya digunakan dalam bentuk persentase. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih and bye-bye.